Victoria Hayes membanting selembar cek senilai $500,000 di atas meja dapur Marcus Johnson dan berkata, "Sebutkan harganya. Aku akan membeli kebisumu dan menghilang dari hidupmu malam ini juga." Marcus menatap cek itu. Dia menatap wanita di depannya. Lalu dia mengambil cek itu dan merobeknya menjadi dua. "Aku tidak mau uangmu," katanya pelan. "Aku tidak pernah menginginkannya." Wajah wanita itu hancur. Bukan retak, bukan gemetar, tapi benar-benar hancur, seperti seorang wanita yang baru saja mendengar sesuatu yang telah ditunggunya seumur hidup dan tidak tahu harus berbuat apa sekarang setelah akhirnya ada yang mengatakannya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang akan pernah sama lagi. 3 minggu sebelumnya, Marcus Johnson sedang mencuci piring ketika seseorang mengetuk pintu depannya seolah dunia akan berakhir. Bukan ketukan sopan. Bukan ketukan tetangga yang meminjam gula. Ini ketukan yang berkata, "Aku tidak punya tempat lain untuk pergi." Dia mengelap tangannya, melirik jam. Pukul 11 malam lewat 8 menit. Dia membuka pintu dan dunia menata ulang dirinya tanpa meminta izin. Victoria Hayes berdiri di terasnya, basah kuyup. Satu hak sepatunya patah, tas kerja di tangan kirinya. Maskara membentuk 2 garis gelap di kedua pipinya seperti hujan telah memutuskan untuk jujur tentang apa yang sedang terjadi pada wajahnya. Dia menatap Marcus dengan tatapan orang yang melihat pintu yang tak pernah dia kira akan terbuka, dengan kelegaan yang begitu mentah hingga menyakitkan untuk disaksikan. "Tuan Johnson," suara wanita itu terkendali, "saya minta maaf atas jam yang tidak tepat ini. Ada insiden keamanan. Sopir saya, ponsel saya mati. Alamat Anda tercantum dalam berkas kontak darurat distrik. Saya tidak punya pilihan lain." Marcus melihat ke jalan kosong di belakangnya. Hujan turun deras di bawah lampu jalan. "Sudah berapa lama kau berdiri di hujan?" Dia mendorong pintu lebih lebar. "Masuklah. Saya tidak ingin merepotkan. Kau CEO perusahaan bernilai miliaran dolar dan kau berdiri di hujan dengan satu sepatu. Masuklah." Sesuatu bergerak di wajah wanita itu. Dia masuk. Marcus tahu beberapa hal tentang Victoria Hayes. Usianya 31 tahun. Dia mengambil alih Hayes Capital Group pada usia 28 setelah krisis kesehatan mendadak ayahnya, dan dalam 3 tahun berhasil melipat gandakan nilai perusahaan 3 kali lipat. Dia berbicara di berbagai konferensi, difoto di berbagai gala. Dia tidak pernah tersenyum dalam foto-foto itu, bukan senyum yang tulus, tapi media bisnis memutuskan itu membuatnya terlihat berkuasa, bukan sedih. Marcus sudah mengelola portofolio residensial timur untuk Hayes Capital selama 4 tahun. Dia belum pernah berbicara langsung dengannya. Orang di level Marcus tidak berbicara dengan orang di level Victoria. Itu hanya struktur dunia. Tapi sekarang wanita itu duduk di meja dapurnya dengan handuk di bahunya karena itu benda kering pertama yang bisa Marcus ambil, dan tangannya melingkar di cangkir kopi yang Marcus letakkan di depannya, dan dia sedikit menggigil dengan cara yang tak ada hubungannya dengan hujan. "Ancaman keamanan itu," kata Marcus sambil duduk di seberangnya, "sudah selesai? Tim saya sedang menanganinya." "Berapa lama itu memakan waktu?" 72 jam, mungkin kurang. "Kau bisa tinggal di sini." Mata wanita itu cepat terangkat. "Tuan Johnson, itu tidak perlu." "Kau bilang kau tidak punya pilihan lain." Marcus menahan tatapannya. "Aku tidak akan membantah itu. Kau bisa memakai kamar tamu. Kamar mandi di ujung lorong. Aku akan mencari kamu pakaian kering." Wanita itu membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. "Kenapa?" Akhirnya dia bertanya. Pertanyaan itu sedikit mengejutkan Marcus. Bukan karena aneh, tapi karena tulus. Dia tidak sedang berpura-pura berterima kasih atau berpura-pura menolak. Dia benar-benar ingin tahu. "Karena itu hal yang benar untuk dilakukan," kata Marcus. "Dan karena putriku sedang tidur di lantai atas, dan aku tidak akan menjelaskan padanya besok pagi kenapa aku membiarkan seseorang berdiri di hujan." Ada jeda lama, lalu pelan, "Terima kasih, Marcus." Itu pertama kalinya dia menyebut nama depannya. Marcus memperhatikannya. Amara menemukan Victoria pada pukul 7:14 keesokan paginya. Marcus mendengar semuanya terjadi dari dapur saat memasak sarapan. Dia mendengar langkah kaki putrinya berhenti mendadak di ambang pintu dapur. "Oh ya,"
Suara Mars ang hari-hari. Ada wanita di meja kita. Aku, tu. Dia sedang memakai laptop. Aku, tu. Dia punya postur yang sangat bagus. Markus menahan senyumnya. Amara, apakah dia terkenal? Victoria mendongak dari layarnya. Dia telah berganti dengan pakaian cadangan yang Markus temukan untuknya. Kaos abu-abu polos miliknya dan celana training dengan tali pinggang yang digulung di pergelangan kaki. Dengan rambut diikat ke belakang dan tanpa riasan, dia terlihat sangat berbeda dari setiap foto yang pernah Markus lihat. Lebih muda, lebih nyata, lebih seperti seseorang yang bisa terluka. Sebagian orang berpikir begitu, kata Victoria, menjawab Amara langsung, tidak berbicara melewatinya, tidak merendahkannya. Benar-benar menjawab, Amara melangkah sepenuhnya ke dapur. 8 tahun, mata ibunya, dan ekspresi persis ayahnya saat menilai sebuah situasi. Kau terkenal karena apa? Aku menjalankan sebuah perusahaan. Perusahaan apa? Properti, bangunan, apartemen. Sebuah jeda. Sebenarnya aku memiliki gedung tempat sekolahmu berada. Mata Amara membelalak, lalu menyipit. Apakah itu berarti kau bisa mengubah aturan pekerjaan rumah? Sesuatu terjadi pada wajah Victoria. Bukan benar-benar senyuman, lebih seperti awal dari sebuah senyuman. Aku rasa itu bukan cara kerjanya. Sayang sekali. Amara naik ke kursinya yang biasa dan menarik jus jeruk ke arahnya. Kau harus memperbaiki itu. 72 jam berlalu. Situasi keamanan telah teratasi. Victoria tidak pergi. Markus tidak bertanya kenapa. Dia hanya terus muncul di meja dapur setiap pagi dengan laptopnya dan kesunyian yang sama yang dibawanya kemanapun. Seperti seorang wanita yang telah belajar untuk hanya mengambil ruang yang tepat sesuai jatahnya dan tidak satu injil lebih. Markus memperhatikan hal-hal kecil. Dia memperhatikan Victoria bekerja hingga tengah malam setiap hari, tapi selalu bangun jam 6. Dia memperhatikan Victoria tidak pernah meninggalkan piring kotor di wastafel. Selalu langsung mencucinya, seolah dia sedang berusaha mendapatkan haknya untuk berada di sana. Dia memperhatikan Victoria sedikit tersentak ketika seseorang meninggikan suara bahkan dari televisi, bahkan hanya pertandingan sepak bola. Dia memperhatikan Victoria menatap Amara dengan cara yang tak sepenuhnya bisa dia pahami, seperti mengamati sesuatu yang tak sepenuhnya dia percaya untuk diinginkan. 2 minggu berlalu ketika Victoria membuat kesalahan pertamanya. Dan yang dimaksud kesalahan, Markus maksudkan dia membiarkan Markus melihatnya. Malam itu Rabu, Amara mengalami hari yang buruk di sekolah, urusan dengan seorang gadis di kelasnya, jenis kekejaman sosial yang unik dimiliki anak-anak usia 8 tahun. Amara menangis saat makan malam, bukan tangisan keras, tapi tangisan diam, kepala menunduk di atas piringnya, berusaha agar tidak terlihat. Markus menggeser kursinya di samping putrinya, mengusap punggungnya, membiarkannya bicara. Tidak berusaha memperbaiki atau meminimalkan atau menjelaskannya. Hanya mendengarkan dengan seluruh tubuhnya. Tanpa ponsel, tanpa gangguan, sepenuhnya hadir. Ketika Amara selesai berbicara, dia berkata, apakah rasa sakit ini akan pernah berhenti? Ayah? Tidak, kata Markus jujur. Tapi kau akan menjadi lebih kuat dari rasa sakit itu. Itu kesepakatannya. Amara mempertimbangkan itu, lalu menyandarkan kepalanya ke lengan ayahnya dan diam. Di seberang meja, Victoria sangat diam. Ketika Markus mendongak, wanita itu cepat berpaling. Tapi tidak cukup cepat. Markus melihat rahangnya bekerja, kaku, terkendali. Dia melihat Victoria menekan satu tangannya rata di meja. Jari-jari terbuka seperti sedang menstabilkan dirinya melawan sesuatu yang tak seorang pun lain di ruangan itu bisa rasakan. Nanti, ketika Amara sudah tidur dan Markus sedang membersihkan dapur, Victoria muncul di ambang pintu. Dia akan baik-baik saja, kata Victoria. Bukan pertanyaan. Ya, Markus terus menggerakkan tangannya, mengelap meja. Dia kuat. Dia belajar itu darimu. Markus mendongak. Cara kau mendengarkannya malam ini, kata Victoria. Cara kau hanya tinggal di sana bersamanya. Sebuah jeda. Tak ada yang pernah melakukan itu untukku. Dapur menjadi sunyi. Tidak sekalipun, tanya Markus. Ayahku, Victoria berhenti, memulai lagi. Dia hebat dalam strategi, hebat dalam bisnis, hebat mengajariku cara menang. Suaranya stabil,
Tapi ada sesuatu di bawahnya yang tidak. Dia tidak pandai berdin. Markus meletakkan lep piringnya. Aku turut prihatin, katanya. Jangan. Refleks otomatis dari seorang wanita yang telah lama mengatakan dua kata itu pada setiap ungkapan simpati sebagai perisai. Victoria, Markus menyebut namanya, dan wanita itu terdiam. Aku turut prihatin. Kau boleh biarkan itu neresap saja. Wanita itu menatapnya lama, seperti mencoba mencari tahu apakah dia nyata. Kemudian sesuatu di posturnya bergeser, sesentik ketegangan lepas dari bahunya, dan dia berkata sangat pelan, "Baiklah." Malam-malam adalah dunia yang sama sekali berbeda. Markus mendengar Victoria bergerak jam 2 pagi. Jam 3, kadang lebih lerut. Tidak jelas, tapi penamaksud. Suatu malam, dia bangun untuk minum air dan melihat pintu belakang terbuka. Dia pergi ke dapur, menuang 2 gelas, keluar. Victoria duduk di anak tangga teras belakang dalam gelap, lutut ditarik ke dada. Menatap halaman belakang dengan ekspresi yang mulai dikenali Markus, ekspresi yang dia pakai ketika berpikir tak ada yang bisa melihatnya. Markus duduk di sampingnya dan memberikan air itu. Mereka duduk dalam diam untuk sementara. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Akhirnya Victoria berkata. Ya, apakah ini terasa cukup? Markus menatapnya. Apa yang kau maksud, kakak? Ini. Dia menunjuk halaman. Rumah. Batas biasa hidup Markus. Pekerjaanmu bagus, tapi bukan yang kau mampu capai. Dan aku sudah melihat laporan manajemenmu, dan kau benar-benar brilian dalam kerjaan ini, dan kau di sini di rumah ini dengan ayunan dan cerita sebelum tidur dan tetangga yang mengetuk pintumu. Markus memikirkannya, memberi bobot penuh yang wanita itu minta. Beberapa hari, katanya, beberapa hari terasa seperti segalanya. Sebuah jeda. Hari lain terasa seperti berdiri diam di kereta yang bergerak dan berharap perhitungannya benar. Victoria menyerap itu. Hari mana yang hari ini? Markus mempertimbangkan pertanyaan itu. Lampu dapur melalui jendela belakang. Suara putrinya tidur di atas. Wanita di sampingnya yang berjalan masuk ke hidupnya dengan hak patah dan masalah bernilai miliaran dan entah bagaimana tidak pergi. Jenis yang pertama, katanya, Victoria menatap gelas airnya. Aku tak pernah punya hari jenis pertama. Katanya sangat pelan hingga Markus hampir tak mendengarnya. Jubah mandi itu miliknya. Biru dongker, lembut karena bertahun-tahun dicuci. Sebuah malam Selasa, 3 minggu setelah pengaturan yang tak pernah resmi diperpanjang dan tak pernah resmi dipertanyakan. Amara sudah tidur. Markus sedang membersihkan dapur ketika dia mendengar langkah kaki di lorong. Victoria berdiri di ambang pintu dapur. Jubah mandinya longgar di bahunya. Rambut masih basah dari mandi. Tanpa riasan, tanpa perisai, tidak ada apapun antara dirinya dan udara. Hanya dirinya. Markus meletakkan piring yang dipegangnya. Victoria berhenti saat melihatnya menatap, dan dalam keheningan yang berlangsung 5 detik, mungkin 6, mungkin setahun, sesuatu bergerak melalui ekspresinya yang belum pernah dilihat Markus sebelumnya. Bukan sang CEO, bukan strategi. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang selalu ada di sana di bawah segalanya, menunggu momen ketika dia terlalu lelah untuk terus menyembunyikannya. Markus, katanya, aku tak bisa lagi berpura-pura. Markus berdiri sangat diam. Hujan mulai turun di jendela dapur. Berpura-pura PA, suaranya kelihatan tenang hari-hari. Victoria menatapnya lama. Bahwa aku bukan seseorang yang mulai, bahwa berada di sini tidak terasa seperti hal nyata pertama yang kumiliki selama bertahun-tahun. Bahwa melihatmu bersama Amara tidak. Dia berhenti, lalu melanjutkan. Bahwa aku tidak sedang memikirkan untuk tinggal. Bukan untuk perusahaan, bukan untuk merger, bukan untuk alasan apapun yang masuk akal di lembar kerja. Kulkas berdengung. Hujan turun. Markus tidak bergerak. Aku sudah melakukan ini seumur hidupku. Katanya, suaranya lebih stabil dari yang seharusnya. Membangun sesuatu, mengakuisisi sesuatu, membuktikan sesuatu, dan aku begitu. Suaranya tercekat sebentar. Aku begitu lelah membangun hal-hal yang tak bisa kutinggali. Markus melangkah 1 kali ke arahnya, lalu 1 lagi, dan kemudian dia mengatakan hal yang membuat Victoria hancur sepenuhnya. Kalau begitu berhentilah membangun, katanya,
dan tinggal saja di sini. Wajah Victoria berubah, bukan perlahan, sekaligus seperti seorang wanita yang mendengar izin dalam bahasa yang telah dia lupa bisa dia bicarakan. Air mata jatuh, tidak dramatis, tidak dibuat-buat, hanya nyata dan hadir dan sepenuhnya manusiawi. Markus melangkah maju sekali lagi dan membuka lengannya, dan Victoria Hayes, yang dikenal dunia bisnis, semua pertemuan besar dan gala itu, berjalan ke dalamnya. Pagi setelahnya adalah yang paling sulit, bukan karena sesuatu yang dramatis terjadi, tapi karena telur. Markus turun jam 6:15 untuk memulai sarapan seperti biasa, dan Victoria sudah di dapur, sudah di kompor. Dia menemukan telur di kulkas dan wajan di lemari, dan jelas sudah berdiri di sana beberapa menit karena wajannya terlalu panas dan mentega yang dia masukkan sudah mulai gosong. Kecilkan apinya, kata Markus dari ambang pintu. Victoria berbalik dan untuk 1 detik yang tak terjaga, Markus melihatnya, sisa kepekaan dari malam sebelumnya, masih ada, masih duduk tepat di permukaan matanya sebelum dia sempat menariknya kembali. Aku akan membuat sarapan, katanya. Mentega itu gosong. Aku tahu, aku sedang menanganinya. Markus berjalan ke kompor, meraih melewatinya, mengecilkan apinya. Mereka berdekatan, lebih dekat dari sebelumnya, kecuali malam kemarin ketika Victoria berjalan ke pelukannya dan tinggal di sana untuk waktu yang lama tanpa kata-kata. Kau tak perlu membuat sarapan, katanya. Aku ingin sebuah jeda. Aku tak tahu cara memasak telur. Pembantu rumah tangga saya yang biasa membuatnya. Aku belum pernah. Dia berhenti, menatap wajan. Itu memilikan. Itu cuma telur. Markus mengangkat wajan dari kompor. Aku akan mengajarimu. Victoria berkedip. Kau akan mengajariku memasak telur. Tidak rumit, kau akan bisa. Dia memecahkan telurnya, retakan bersih. Markus memperhatikan itu ketegasannya, dan dia menggerakkan telur di wajan perlahan. Dan mereka berdiri di sana bersama sementara dapur dipenuhi aroma sesuatu yang biasa dan baik. Markus, katanya, tentang malam kemarin. Dia menatap wajan. Aku tak ingin kau merasa, aku tak ingin apa yang kukatakan memberi tekanan pada sesuatu yang tak butuh tekanan. Markus mempertimbangkan itu. Apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Atau itu yang kau katakan karena takut dengan apa yang sebenarnya kau inginkan? Victoria diam 3 detik penuh. Keduanya, katanya, baiklah, Markus menggeser telur ke piring. Jawaban jujur. Aku bisa bekerja dengan yang jujur. Sudah 6 tahun sejak Markus kehilangan istrinya, Denise. 6 tahun sejak rumah sakit dan panggilan telepon dan malam pertama sendirian di rumah bersama anak berusia 2 tahun yang tak paham kenapa ibunya tak ada. Dia sudah membangun kembali dirinya sepotong demi sepotong menjadi seseorang yang fungsional dan hadir dan bisa diandalkan. Dia melakukannya sendirian karena situasi itu menuntutnya. Dia berkencan 2 kali. Singkat, kedua kalinya dia merasakan tarikan sesuatu yang nyata. Dan kedua kalinya dia mundur darinya dengan sengaja. 3 hari kemudian, telepon Markus berdering. Kakaknya, Darius. Dengar dari kabar burung, kata Darius tanpa basa-basi, kalau situasi rumahmu jadi menarik. Siapa yang bilang? Tidak penting siapa yang bilang. Benar kau punya Victoria Hayes tidur di kamar tamumu. Ini situasi rumit, Darius. Suara Darius turun ke nada seriusnya. Aku menyayangimu. Aku katakan ini karena aku menyayangimu. Wanita itu ada di atmosfer yang berbeda dari kita. Kau paham itu, kan? Aku paham itu. Dia bukan seseorang yang cocok dengan hidup yang sedang kau bangun. Dia seseorang yang mengakui sisi sesuatu. Itu yang dia lakukan. Kau tak mengenalnya. Sebuah jeda di telepon. Dan kau kenal? Markus menatap halaman. Ayunan, kegelapan biasa malam Selasa. Aku mulai mengenalnya, katanya. Itu yang membuatku khawatir, kata Darius. 3 hari kemudian, seorang pria bernama Richard Talawai, kepala hukum Hayes Capital, mengetuk pintu Markus jam 9 pagi Jumat. Markus membuka pintu dan mendapati pria berjas mahal berdiri di terasnya. Tuan Johnson, suara Talawai profesional hangat dengan cara yang khas pengacara mahal. Saya Richard Talawai. Saya di sini untuk berbicara dengan Nona Hayes. Dia ada di sini,
kata Markus. Dia tidak bergerak dari ambang pintu. Calawai dibawa ke ruang tamu dan Markus pergi membuat kopi yang tak dia tawarkan dan berdiri di dapur di mana dia bisa mendengar semuanya. Victoria, kata Calawai, ada kekhawatiran. Dewan direksi sudah sabar. Situasi merger, Dewan menerima keputusanmu bahkan tanpa penjelasan lengkap. Tapi relokasi, fakta bahwa kau bekerja jarak jauh dari alamat rumah tinggal yang tak diketahui selama 3 minggu. Orang-orang mulai bertanya. Biarkan mereka bertanya. Pertanyaan itu tak akan hilang. Sebuah jeda, dan aku pikir kau tahu itu. Ki Henningen. Ada juga kekhawatiran. Calawai melanjutkan. Suaranya bergeser ke wilayah yang Markus kenali sebagai berbahaya, tentang citra pengaturan tempat tinggalmu saat ini. Kehidupan pribadiku adalah urusan pribadi. Kau tokoh publik, CEO perusahaan dengan 4.000 karyawan dan pemegang saham yang punya kepentingan pada penilaianmu. Penilaianku, kata Victoria, suaranya turun 1 derajat, adalah yang membangun perusahaan ini menjadi seperti sekarang. Penilaianku mengubah portofolio properti yang gagal menjadi operasi bernilai miliaran dolar. Penilaianku, Richard, bukan Dewan, bukan kau. Sebuah jeda. Dan penilaianku mengatakan apa yang kulakukan dengan waktu pribadiku dan dengan siapa aku menghabiskannya bukan urusan Dewan. Kau membunuh merger itu karena dia, kata Calawai, hampir lembut dengan cara yang membuat tuduhan itu lebih menghancurkan. Bukan begitu? Dan ini adalah momen ketika Markus berhenti bernapas di dapur karena Victoria tidak menjawab. Keheningannya adalah jawabannya dan semua orang di rumah itu tahu itu. Setelah Calawai pergi, Markus berjalan ke ruang tamu. Victoria berdiri di jendela. Kau dengar semua itu? Katanya. Bukan pertanyaan. Ya, aku tak akan minta maaf untuk itu. Aku tak memintamu untuk itu. Sebuah jeda. Kau membunuh merger itu karena aku. Victoria berbalik dari jendela, menatapnya dengan sesuatu yang langsung dan jelas dan sepenuhnya tak terkendali. Aku membunuh merger itu karena Dallas bukan tempat yang kuinginkan, katanya. Alasan aku tak ingin di Dallas? Ya, itu kau. Dia menahan tatapannya. Aku tahu bagaimana kedengarannya. Kedengarannya seperti aku membuat keputusan $300 juta. Berdasarkan Parison. Ya, Victoria. Aku tahu itu tidak rasional dan tidak proporsional. Dan aku tahu apa yang akan dikatakan kakakmu tentang itu. Dan aku tahu apa yang dikatakan Dewan tentang itu. Dan aku sudah mengatakan semua hal itu pada diriku sendiri juga. Markus, aku sudah membuat argumennya. Aku sudah membuatnya 50 kali. Sebuah jeda, dan aku terus mendarat di tempat yang sama. Yang mana? Victoria menatapnya. Di sini, katanya sederhana. Aku terus mendarat di sini. Malam berikutnya, Amara menangis diam-diam di kamarnya jam 5:47 pagi. Markus di sampingnya dalam hitungan detik. Ada apa, sayang? Bicaralah padaku. Bukan apa-apa. Amara menekan bibirnya. Apakah Victoria akan pergi? Markus diam sejenak. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Aku dengar dia bicara di telepon semalam, larut malam. Dia bilang mungkin dia harus kembali ke apartemennya. Amara menatapnya. Apakah dia akan pergi? Aku tak tahu apa yang akan terjadi, kata Markus jujur. Tapi apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Itu bukan jawaban. Dia mencium puncak kepala putrinya. Kadang aku belum punya jawabannya. Amara diam sejenak. Aku suka dia, ayah. Dia mendengarkanku seperti benar-benar mendengarkan, bukan seperti orang dewasa yang berpura-pura mendengarkan. Sebuah jeda, dan dia ingat aku bilang warna favoritku kuning, dan dia beli sticky note kuning untuk laptopnya, dan dia bilang itu untuk kerja, tapi aku tahu bukan itu alasannya. Markus menutup matanya sebentar. Jangan biarkan dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, kata Mara. Bahkan jika dia harus pergi, buat dia mengucapkan selamat tinggal. Baik, katanya, akan kupastikan itu. Ini adalah momen yang membuat Markus Johnson membuat keputusan, bukan tentang Victoria, tapi tentang dirinya sendiri.
Tentang pria seperti apa yang akan dia jadi dalam situasi ini, bukan pria yang dibujuk rasa takut untuk menjadi. Victoria masuk ke dapur jam 6:20, sudah berpakaian lengkap. Kau dengar amarah pagi ini? Katanya, bukan pertanyaan. Aku dengar kau semalam, kata Markus, di telepon. Victoria berani. Seberapa banyak? Kakap. Markus berbalik dari jendela. Kau berpikir untuk kembali. Dewan mengadakan sesi darurat Senin pagi. Mereka ingin aku hadir langsung. Sebuah jeda. Dan Richard benar tentang satu hal. Aku sudah menjalankan perusahaan dari jarak jauh dari kamar tamumu selama 3 minggu dan aku tak bisa terus berpura-pura, itu tak punya konsekuensi. Aku tak memintamu berpura-pura apapun. Markus, aku tak pergi. Victoria menyilangkan lengannya. Aku mungkin harus tidur di apartemenku selama seminggu karena situasi dewan rumit dan politis dan aku perlu terlihat di ruangan tertentu. Tapi aku tak. Dia berhenti, menghela napas. Aku tak menghilang, Markus. Amarah khawatir kau begitu. Perisainya retas sedikit. Aku tahu. Aku dengar dia menekan sarung tangan kerahannya sebentar. Aku harus bicara dengannya. Victoria kembali 20 menit kemudian. Matanya sedikit merah di ujungnya. Apa yang kau katakan padanya? Kata Markus. Aku katakan yang sebenarnya. Victoria melingkarkan kedua tangannya di cangkir kopi yang Markus geser padanya. Aku bilang aku sudah ke banyak tempat dan memiliki banyak hal, dan tak satu pun terasa seperti tempat yang ingin kutinggali sebanyak dapur ini. Sebuah jeda. Dia bilang, kalau begitu tinggal saja, tidak susah kok. Markus tertawa, pendek dan tulus. Kedengarannya benar. 8 tahun, kata Victoria. Dia hanya mengatakan hal itu. Tanpa pertunjukan, tanpa strategi, hanya hal itu. Rapat Dewan hari Senin berlangsung 4 jam 11 menit. Markus mengecek jam di rumah, mengerjakan permintaan pemeliharaan yang dibacanya 3 kali tanpa memahami apapun, sambil terus melirik jam. Jam 12:43, ponselnya berdenting. Satu pesan dari Victoria, 2 kata. Sudah selesai. Dia menjerit balik. Seberapa buruk? 3 detik, lalu datang saja lihat sendiri. Makan malam, kantorku, bawa Mara. Markus menjemput putrinya jam 3:15. Amara masuk ke mobil, menilai ekspresi ayahnya, dan berkata, apakah kita akan ke kantor Victoria? Bagaimana kau tahu? Kau ganti baju di tengah hari, kata Mara. Kau hanya ganti baju di tengah hari saat sesuatu yang penting terjadi. Mereka pergi ke gedung Hyatt Capitol di pusat kota. Lobi saja sudah cukup membuat kebanyakan orang menyesuaikan diri. Semua kaca dan garis bersih. Amara berjalan melewatinya dengan ranselnya, dagu terangkat, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu murni anak berusia 8 tahun. Sama sekali terganggu oleh arsitektur kekuasaan itu. Victoria menemui Marika di pintu lift. Dia terlihat berbeda dari pagi tadi. Pakaian sama, tapi ada sesuatu yang berubah dalam caranya membawa diri. Tidak lebih ringan, tapi lebih mantap, seperti seseorang yang berada dalam pertarungan panjang dan akhirnya mendarat pasti di sisi yang benar. Amara menatapnya. Apakah kau menang? Victoria tersenyum, senyum yang sesungguhnya. Ya, katanya, aku menang. Aku tahu kau akan menang, kata Amara dan berjalan melewatinya masuk ke kantor seolah dia sudah pernah ke sana ratusan kali. Victoria menceritakannya sambil makan malam yang dia pesan dari restoran Italia 3 blok jauhnya yang pernah disebutkan Amara sekilas beberapa minggu lalu dan dia ternyata ingat. Rapat Dewan dibuka dengan mosi Whitfield, tinjauan independen, kekhawatiran tata kelola, presentasi keraguan yang dibangunnya dengan cermat selama 3 minggu. Dia tak memperhitungkan Robert Hayes. Ayah Victoria tiba di rapat Dewan tanpa diumumkan dan tanpa diundang, yang ternyata adalah hal yang bisa dilakukan seorang pria yang secara pribadi merekrut 4 dari 7 anggota Dewan selama 2 dekade. Dia duduk. Dia mendengarkan presentasi Whitfield secara lengkap tanpa menyela, dan ketika selesai, dia mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang klausul spesifik dalam merger Dallas yang akan mengalihkan hak suara, klausul yang secara pribadi dinegosiasikan Whitfield
atas nama pihak pengakuisisi sebelum penunjukannya ke Dewan, yang merupakan konflik kepentingan yang sudah diidentifikasi Victoria berbulan-bulan lalu dan didokumentasikan diam-diam. Pertanyaan kedua adalah apakah Dewan ingin membahas konflik kepentingan itu sebelum atau sesudah mereka memilih mosi Whitfield. Mosi Whitfield ditolak dalam 6 menit. Pengunduran dirinya dari Dewan diserahkan dalam waktu 1 jam. Ayahmu, kata Markus. Ayahku, Victoria mengonfirmasi. Dia terbang ke sini untuk melakukan itu. Sebuah jeda. Dia menelepon pagi ini sebelum rapat. Dia bilang, dan aku mengutip langsung, aku punya materi 30 tahun tentang pria itu, dan jika dia pikir aku akan duduk diam di Phoenix sementara dia menggunakannya melawan putriku, dia sangat salah membaca situasi. Robert Hayes tiba di kantor Hayes Capital Group pukul 2:47, 17 menit setelah pesawatnya mendarat. Dia berusia 64 tahun dan terlihat seperti pria yang telah menghabiskan 40 tahun mengharapkan dunia menyesuaikan diri dengan jadwalnya, dan dunia sebagian besar sudah melakukannya. Dia masuk ke kantor Victoria dan berhenti saat melihat Markus. Bukan terkejut, sesuatu yang lebih dingin dari terkejut, penilaian. Tuan Johnson, kata Robert Hayes. Tuan Hayes, kata Markus. Victoria berdiri di mejanya, punggung tegak. Ayah, duduklah. Robert Hayes tidak duduk. Dia menatap putrinya. Katakan padaku ini tidak seserius yang mereka buat kedengarannya. Aku tak bisa katakan itu, kata Victoria, karena memang serius dan aku tak akan meremehkannya demi kenyamananmu. Kau karyawan, kata Robert. Aku seorang manusia, kata Markus tenang. Putrimu seorang manusia. Apa yang ada di antara kami tidak punya kategori profesional karena tidak dimulai secara profesional. Itu dimulai karena dia mengetuk pintuku dalam hujan dan aku membiarkannya masuk. Sebuah jeda, dan aku akan melakukannya lagi. Robert Hayes menatapnya lama. Lalu dia menatap Victoria. Sesuatu di wajahnya berubah. Apakah ini yang kau inginkan? Katanya kepada putrinya. Tidak menantang, benar-benar bertanya. Victoria menatap ayahnya lama. Ya, katanya, memang itu. Robert Hayes diam lama. Lalu dia duduk. Dia menatap tangannya sebentar dan berkata sesuatu yang tak diduga Markus akan dia dengar dari pria yang telah menghabiskan 20 menit terakhir mempertunjukkan otoritas. Aku tak cukup ada saat kau membangun ini. Aku tahu itu. Robert Hayes melanjutkan, aku menyerahkan perusahaan padamu dan meyakinkan diriku itu adalah hadiah, kesempatan, warisan. Dia mendongak menatapnya. Aku tak memikirkan apakah kau kesepian. Kantor itu sunyi total. Aku tak katakan ini untuk mengklaim semacam kesadaran diri, kata Robert Hayes. Aku katakan ini karena kupikir aku paham lebih baik dari yang kau duga kenapa pria yang muncul dalam hujan berarti bagimu. Sebuah jeda. Ibumu biasa bilang aku lebih pandai membangun sesuatu daripada berada di dalamnya. Jeda panjang. Dia tidak salah. Robert berdiri, kembali ke otoritasnya. Tapi ada sesuatu di bawahnya yang berubah. Urus dewanmu, katanya. Aku akan membuat beberapa panggilan. Aku masih punya hubungan di dewan itu yang lebih dulu 20 tahun dari Whitfield. Dia mengambil mantelnya, menatap Markus sekali lagi. Tuan Johnson, Jagala Putriku, Bukan Tun, hampir permintaan. Dia tak pernah memintanya, artinya dia lebih membutuhkannya dari kebanyakan orang. 3 minggu berlalu. Reporter bernama Derek Wren muncul di teras Markus pada suatu pagi. Markus membuka pintu dan menatapnya. Tidak, katanya, dan menutup pintu. Teleponnya berdering 40 detik kemudian. David Wren baru saja mengetuk pintuku, kata Markus sebelum Victoria sempat bicara. Napas tajam di ujung telepon. Aku tahu. Dia punya foto, Markus, dari toko kelontong minggu lalu, dari sekolah Amara hari Kamis. Sebuah jeda yang ketat dan terkendali. Seseorang telah mengikuti kami atau mengikutiku dan menemukanmu dalam bingkai. Whitfield, kata Markus, itu tebakan pertamaku. Suara Victoria datar dengan cara yang menunjukkan dia sedang mengendalikan amarah bukan merasakannya. Wren menjalankan cerita. Dia membingkainya sebagai konflik kepentingan. Berita itu terbit keesokan paginya. Halaman depan edisi Digital Financial Sentinel. Di atas lipatan,
Judulnya, Kehidupan Pribadi CEO Menimbulkan Pertanyaan Tentang Kepemimpinan Highest Capital. Foto-fotonya persis seperti yang dijelaskan keren. Markus membaca artikel itu di meja dapur sementara Amara makan sereal dan tak tahu apapun sedang terjadi. Ayah, kata Amara, kau sedang membuat wajah berpikirmu. Aku, tuh. Apakah itu tentang Victoria? Markus menatap putrinya. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Amara menunjuk ponselnya. Karena kau hanya membuat wajah itu ketika itu sesuatu yang tak bisa kau perbaiki dengan alat. Dia tertawa, tulus. Kau benar, katanya. Ini tentang Victoria. Victoria menelepon jam 9:15. Dewan mengadakan sesi darurat sore ini, katanya. Markus, aku perlu memberitahumu sesuatu, dan aku perlu kau mendengarnya tanpa bereaksi. Salah satu anggota Dewan menghubungi ayahku pagi ini. Telepon itu sangat sunyi. Dia bilang padanya putrinya membahayakan perusahaan dengan hubungan bersama karyawan dan reputasi keluarga dalam risiko. Sebuah jeda. Dia sedang terbang dari Phoenix saat kita bicara sekarang. Dia mendarat jam 2. Setelah semua terungkap dan mosi Whitfield ditolak, pengunduran dirinya diserahkan, ada undangan gala 3 minggu lagi. Victoria memintanya. Aku ingin kau di sana, katanya, sebagai kekasihku, sebagai pria yang bersamaku. Dia mengucapkannya dengan jelas, sengaja, tidak samar. Aku sudah menghabiskan seluruh karirku mengelola bagaimana orang melihatku. Aku membangun versi diriku yang bisa diterima dan berkuasa dan tak tersentuh. Dan aku hidup di dalam versi itu. Dan itu, dia berhenti, itu sangat kesepian, Markus. Dan aku tak mau lagi membiarkan kesepian menjadi harga yang kubayar untuk kehormatan. Markus bertanya pada Amara, kalau kau ingin pergi, maka kau harus pergi, kata Amara. Dan kalau orang berkomentar, biarkan mereka berkomentar. Orang berkomentar tentang segalanya. Markus tersenyum. Pergilah, ayah. Gala itu diadakan di Grand Hyatt di Bucket. 700 orang. Markus mengenakan setelan terbaiknya. Dia bertemu Victoria di lobi hotel, dan dia mengenakan gaun merah anggur yang belum pernah dilihatnya. Kau terlihat bagus, katanya. Kau juga, kata Markus. Dia mengaitkan lengannya. Mereka masuk bersama. Ruangan itu memperhatikan. Setelah keynote speaker selesai, Victoria bersandar dan berkata, aku harus melakukan sesuatu. Jangan halangi aku. Dia berdiri, berjalan ke mikrofon. Aku akan singkat, katanya. Aku tahu kalian tak datang ke sini untuk pidato lain dariku, tapi aku ingin mengatakan sesuatu secara publik yang hanya pernah kukatakan secara pribadi karena aku sudah bertahun-tahun percaya bahwa menjaga sesuatu tetap pribadi sama dengan melindunginya. Ternyata tidak. Aku telah menghabiskan karirku membangun sesuatu. Itu yang ku tahu bagaimana melakukannya. Tapi aku baru-baru ini sadar bahwa aku telah membangun banyak hal yang tak bisa kutinggali, dan bahwa di suatu tempat dalam proses mengakuisisi dan berkembang dan membuktikan diriku ke setiap ruangan yang kumasuki, aku lupa bahwa maksudnya bukan pembangunannya. Maksudnya adalah apa yang kau tempatkan di dalamnya. Dia menatap Markus. 700 orang mengikuti matanya. Aku menemukan sesuatu tahun ini yang tak pernah kucari, katanya. Seorang pria yang mendengarkanku ketika aku tak memintanya, yang membiarkanku menjadi diriku tanpa berpura-pura menjadi versi lain, yang membesarkan seorang putri yang lebih bijaksana dari kebanyakan orang dewasa yang pernah kutemui. Dia berhenti, dan aku ingin itu menjadi fakta publik, bukan karena aku berhutang penjelasan pada ruangan ini, tapi karena dia layak untuk tidak menjadi rahasia. Dia tak pernah menjadi sesuatu yang membuatku malu. Dia telah, sejak malam aku berjalan lewat pintunya, hal paling nyata dalam hidupku. Ruangan itu diam 1 detik penuh. Lalu seseorang mulai bertepuk tangan dan ruangan itu meledak dalam tepuk tangan. Bukan tepuk tangan sopan, tepuk tangan sungguhan. Jenis yang terjadi ketika sesuatu yang tulus memasuki ruangan yang terlalu lama hidup dalam pertunjukan. Victoria kembali ke meja. Dia duduk. Dia menatap Markus. Terlalu berlebihan, katanya. Sama sekali tidak, katanya. Dia meraih tangannya melewati meja dan meletakkannya di atas tangan Markus. Markus membalik tangannya dan menggenggamnya.
Dalam perjalanan pulang melalui malam Atlanta, lampu kota melintas di jendela. Markus memikirkan apa yang dikatakan kakaknya, bahwa Markus hati-hati sampai saat sesuatu benar-benar penting, dan kemudian dia sama sekali tidak hati-hati. Dia memikirkan apa yang dikatakan Amara, bahwa orang menjadi aneh saat seseorang melakukan sesuatu yang baik, dan itu masalah mereka, bukan masalahmu. Dia memikirkan apa yang dikatakan Victoria di kantornya berminggu-minggu, lalu ketika dia bertanya apa yang dicarinya. Aku terus mendarat di sini. Victoria tertidur di kursi penumpang pada saat mereka mencapai lingkungannya. Markus memperhatikan momen itu terjadi, perubahan napasnya, cara bahunya turun sedikit ke arah jendela. Dia tidur dengan cara orang tidur ketika mereka merasa aman, sepenuhnya tanpa ragu. Markus memarkir mobil di jalan masuk rumahnya, mematikan mesin, duduk sejenak dalam keheningan. Dia menjengkau perlahan dan menyentuh bahu Victoria. Matanya terbuka. Dia menatapnya. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Kita sudah sampai rumah, katanya. Victoria menatap rumah itu. Lampu yang ditinggalkan Amara menyala di jendela lantai atas. Seperti biasa dia lakukan ketika ayahnya keluar melewati waktu tidurnya. Sebuah sewer castle. Si sedan hangit. Ya, kata Victoria pelan. Dia tak sedang berbicara tentang rumah itu. Dia sedang berbicara tentang segalanya di dalamnya. Dan Markus tahu itu. Dan Victoria tahu bahwa dia tahu. Dan mereka keluar dari mobil bersama dan berjalan ke pintu depan. Dan lampu itu menyala, dan putrinya sedang tidur di lantai atas. Dan hidup yang mereka bangun tak terduga dan nyata dan sepenuhnya milik mereka, sedang menunggu tepat di tempat mereka meninggalkannya.